Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang solih-solihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rezeki kita, keluarga kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang solih-solihah, kita akan memasuki pelajaran kelima, masa remaja Rasulullah. Baik, pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW dilalui dalam lingkungan yang baik. Nabi Muhammad SAW tumbuh dan berkembang sebagai remaja yang soleh. Tahukah kalian peristiwa apa saja yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ketika beliau menginjak masa remaja? Ayo kita cari tahu pada materi pelajaran ini ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian perlu ketahui tujuan pembelajaran ya. 1. Setelah membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan baik. 2. Setelah melakukan latihan dan bermain peran, siswa diharapkan dapat mengambil hikmah dan kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masa remaja dengan baik. A. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam ya. Pada masa remaja Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam atau sekarang Syria ya. Pada usia 12 tahun, usia yang sangat muda berdagang sampai ke luar negeri. Pamannya sengaja mengajak untuk mendidik Nabi Muhammad SAW agar lebih dewasa, mudah bergaul dan mandiri, sekalipun hanya membantu pamannya saja ya. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun. Beliau belajar bagaimana cara berdagang dan melayani para pembeli dengan baik. Sikapnya yang sangat sopan dan ramah membuat masyarakat di sekitar negeri Syam kagum. Ditambah lagi dengan paras muka Nabi Muhammad SAW yang tampan, bersih dan rapi dalam berpakaian. Hal ini membuat orang semakin kagum dan tertarik orang untuk membeli barang dagangan pamannya ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kepada pamannya dan pembelinya. Sangat jujur ya. Pamannya sangat percaya dan banyak mengajarkan cara-cara berdagang dengan
kepada Nabi Muhammad SAW dengan sukarela. Nabi Muhammad SAW mempelajari sedikit demi sedikit bagaimana dia berdagang yang baik dan benar. Ya. Gambar 5.3, anak muslim harus berdagang dengan jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, kalian kelak ketika sudah dewasa bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad, ya, berdagang dengan jujur. Kalaupun kalian bukan seorang pedagang, kalian misalnya menjadi seorang dokter harus jujur, menjadi seorang polisi juga harus jujur, menjadi seorang guru juga harus jujur, ustadz-ustadzah juga harus jujur, semuanya harus dilakukan dengan jujur. Oke, baik, dilanjutkan ya. Masih perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam pada usia 25 tahun, ya. Tadi pada usia 12 tahun, sekarang usia 25 tahun. Usia 12 tahun dengan pamannya Abu Thalib, usia 25 tahun. Nabi Muhammad SAW berangkat kembali ke Syria membawa barang dagangan milik saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda. Wanita tersebut bernama Khadijah. Ingat-ingat. Karena sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang terpuji, Khadijah kagum kepada beliau dan kemudian melamarnya. Lamaran itu diterima dan perkawinan segera dilaksanakan, ya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Ia banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan bahagia dan saling mencintai itu dikaruniai 6 orang anak. Ingat-ingat, 2 putra dan 4 putri. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Kedua putranya meninggal pada waktu kecil. Ilustrasi perdagangan di negeri Syam. Nah, ini ya contoh perdagangan di negeri Syam ya. Pak B cari-cari ini ilustrasinya ya. Ilustrasi itu contoh ya, seperti ini gambarannya berdagang ya. Banyak sekali para pedagang dan para pembeli. Situ masih tradisional ya, bukan seperti mal-mal yang sekarang ya. Oke, dilanjutkan. B. Cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya cara berdagangnya. Setelah Nabi Muhammad SAW belajar berdagang bersama pamannya, kemudian beliau berdagang dengan Khadijah, seorang saudagar kaya raya yang akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperoleh karena selama berdagang beliau sangat tekun, jujur, ramah dan murah senyum kepada para pembeli. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi pembeli ya, jujur, gak pernah berbohong. Jika melihat barang yang cacat, beliau maka tunjukkan kecacatannya. Jika rusak ya, misalnya rusak, ini Bu barangnya rusak ya, ditunjukkan yang rusak ya. Jika barang tersebut berharga murah, maka beliau tidak akan menjual dengan harga yang mahal. Jika barang itu banyak, maka beliau tidak pernah menyembunyikan atau menimbun barang tersebut agar mendapatkan keuntungan yang besar ya, jadi nggak disembunyikan. Nabi Muhammad SAW akan jujur mengatakannya sehingga beliau tidak menipu pembeli. Nabi Muhammad SAW sangat ramah dan melayani pembeli. Beliau juga menjadikan pembeli seperti raja yang harus dilayani. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak membuat merugi. Sebaliknya beliau memperoleh keuntungan yang besar. Kejujuran beliau telah menarik rasa simpati para pembelinya. Mereka seolah-olah baru menjumpai seorang pedagang yang sangat jujur. Loh, kok bisa Pak baru menjumpai? Ya, karena di kota Arab sebelum-sebelumnya banyak sekali pedagang-pedagang yang curang ya, suka menimbun, mengurangi timbangan ya, timbangannya nggak sesuai, banyak sekali. Ketika Nabi Muhammad berdagang, barulah dia para pembeli ini menjumpai
menjumpai ada seorang pedagang yang sangat jujur seperti ini ya. Ini gambar 5.4 di buku paket kalian. Seorang pedagang harus jujur dalam berdagang ya. Bukan hanya dalam berdagang saja, tadi sudah disebutkan Pak Bay. Jadi polisi, TNI, jadi pilot, jadi dokter, semuanya harus jujur ya. Oke, dilanjutkan. C. Pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta. Pendeta siapa? Kita simak video ini. Dalam sebuah kisah yang cukup dipercaya, sumbernya mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menuju Syam, terjadi keanehan yang luar biasa. Keanehan apa kira-kira? Nabi Muhammad SAW tidak merasakan terik panas matahari karena dalam perjalanan selalu dilindungi oleh gumpalan awan. Peristiwa tersebut mengundang keanehan orang yang melihatnya. Jadi orang yang melihat ini kagum, loh, kok setiap perjalanan Nabi Muhammad ini dilindungi oleh awan ya, mau kemana pun dilindungi oleh awan. Jadi tidak merasakan terik matahari, tidak panas. Padahal di kota Arab itu panas dan berbatu ya. Ini orang-orang melihat keanehannya dari situ. Kemudian tanda-tanda keanehan lainnya adalah ketika rombongan kafilah, rombongan pedagang Abu Thalib istirahat ya. Nabi Muhammad SAW yang masih muda itu terlindungi ranting-ranting pohon yang merunduk. Jadi ketika itu pohon-pohon kurma itu merunduk kepada Nabi Muhammad ya. Jadi pohon apa yang ada di sampingnya merunduk melindungi dari terik matahari. Jadi orang-orang melihat ini, oh kok aneh ya, pasti mengalami keanehan-keanehan melihatnya itu. Kemudian dalam perjalanan ke pusat kota di negeri Syam, tempatnya di suatu daerah yang bernama Bushrah ya. Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ingat-ingat, pendeta Nasrani bernama Buhairah. Ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW telah diamati oleh pendeta. Pendeta itu mengatakan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya akan menjadi seorang nabi terakhir di dunia. Hal ini diperkuat ketika pendeta itu meminta Abu Thalib untuk membuka sebagian baju Nabi Muhammad SAW. Terlihat tanda kenabian khatamun nubuwah yang melekat di antara kedua belikat badannya yang suci. Pendeta itu semakin meyakini bahwa anak muda yang dijumpainya itu adalah benar-benar akan menjadi nabi. Oleh karena itu, pendeta itu minta kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya dengan baik hingga dewasa. Jadi di pusat kota ini ada pendeta bernama Buhairah ini bertemu melihat Nabi. Kok ciri-cirinya ini sama seperti Nabi terakhir ya, dilihat. Kemudian diminta untuk membuka bajunya. Dan ternyata benar ya, di antara kedua belikat badannya ini terdapat khatamun nubuwah, ciri-ciri nabi, tanda-tanda kenabian akhir. Kemudian disampaikan kepada Abu Thalib untuk menjaga keponakannya hingga dewasa. Tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW tersebut diakui oleh Buhairah berasal dari kepercayaan yang terdapat dalam kitab para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya apa kitabnya? Ya banyak ya. Ada Injil, Zabur, Taurat, yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya itu dipelajari oleh pendeta Buhairah dan sama dilihat oleh pendeta ini, sama dengan ciri-ciri Nabi Muhammad ini. Kelak akan ada nabi terakhir yaitu sekarang adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Buhairah menasehati Abu Thalib. Kembalilah ke negerimu bersama keponakanmu dan jagalah ia dari kejahatan kaum Yahudi. Sebab demi Tuhan, jika mereka melihatnya dan mengetahui tentang dirinya, pasti mereka akan menganiaya masa depan yang besar dibentangkan baginya. Maka segeralah kembali ke negerimu bersama anak muda ini ya. Jadi Abu Thalib ini dinasihati untuk segera kembali ketika sudah berdagang ya. Nasihat pendeta Buhairah dengarkan oleh Abu Thalib dengan baik.
setelah beberapa saat berdagang, Abu Thalib memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tujuannya agar Nabi Muhammad SAW selamat. Ya. Ya, di buku paket kalian gambar 5.5, perhatikan dan kerjakan nasihat guru dan orang tuamu agar selamat dunia dan akhirat. Kalau tadi pesan Buhairah kepada Abu Thalib didengarkan agar selamat Nabi Muhammad, ya. Kalian ketika di rumah sama, ya. Di rumah kalian kerjakan nasihat orang tuamu, ya. Kalau di sekolah kalian kerjakan nasihat gurumu, ya. Apa yang diajarkan oleh gurumu kerjakan. Kalau di TPQ-mu atau di masjid oleh ustadz-ustadzmu kerjakan, ya. Agar apa? Selamat dunia dan akhirat. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang sholih-sholihah, kalian telah menyimak materi dari Pak PHQ. Mudah-mudahan sedikit tambahan ilmu, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Kalau tidak paham kalian catat, kalian ingat-ingat supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan waktu ujian BTS, PAS, PAK, kalian bisa menjawab, ya. Tugas hari ini kalian cukup merangkum materi dari Pak Bayaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang sholih-sholihah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayaki. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayaki tadi yang sekiranya penting. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menjawabnya dengan mudah, ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.